Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Farid. Di hari ini kita akan belajar yang berkaitan dengan perkalian, pembagian, dan perpangkatan bentuk akar. Gitu ya. Di sesi pertama sudah Ustadz merah itu perkalian dulu ya. Yang kita bahas pertama, perkalian bentuk akar itu seperti apa. Nah, ini Ustadz sudah menyediakan beberapa contoh soal gitu ya. Ini tentunya video yang panjang ya, karena banyak yang kita bahas. Oke, langsung lanjut ke perkalian. Contoh yang pertama, itu ada akar 2 dikali akar 3 gitu ya. Berapa ini? Nah, kalau perkalian langsung dioperasikan yang ada di dalam akar itu langsung dikalikan aja. Berarti akar besar dari 2 dikali 3 itu berapa? 2 kali 3 itu 6. Berarti hasilnya akar 6. Gitu ya. Mudah ya. Tinggal dikalikan aja yang di dalam akar. Gitu ya. Oke, nomor 2 sekarang. Contohnya ada akar 5 dikali akar 7. Melihat contoh soal yang pertama, berarti yang di dalam akar langsung dikalikan aja. 5 sama 7-nya. Berarti penulisannya seperti ini. 5 kali 7 itu 35. Berarti akar 35 untuk hasil dari akar 5 dikali akar 7 gitu ya. Oke, kita lanjutkan tipe soal yang berbeda gitu ya. Di nomor 3. Nomor 3 itu contoh soalnya seperti ini. 3 akar 2 dikali akar 5 gitu ya. Nah, kalau seperti ini seperti apa Ustaz? Sama, pada prinsipnya yang ada di dalam akar itu dikalikan. Sama-sama yang ada di dalam akar. Berarti di sini kalau 3 akar 2 yang di dalam akar itu 2, sedangkan yang di sini itu yang di dalam akar itu 5. Berarti sama-sama dioperasikan yang di dalam akarnya gitu ya. Berarti bisa kita tuliskan 3 dikali akar dari hasil perkalian 2 dikali 5. Yang mana 2 kali 5 itu hasilnya 10, berarti jawabannya adalah 3 dikalikan akar 10. Yang kesimpulannya berarti operasi dari 3 akar 2 dikali akar 5 adalah 3 akar 10 gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang keempat gitu ya. Soal yang terakhir, seandainya ada seperti ini. Akar 3 dikali akar 3 ini sudah pernah kita bahas di kelas 8 ya. Seandainya seperti ini ya, kalau lihat sistematika pengerjaan di nomor 1 langsung dikalikan aja yang ada di dalam. Akar 3 dikali 3 itu adalah akar 9, yang mana jawabannya adalah 3. Dari sini sebenarnya kita bisa merumuskan sifat perkalian bentuk akar itu seperti apa. Ini ya, sudah usah tuliskan di sini, silakan diingat-ingat. Nomor 1 sifatnya apabila ada akar A dikali akar B, maka hasilnya adalah akar dari perkalian A dikali B gitu ya. Seandainya kalian menjumpai akar A dikali akar A, tidak perlu repot-repot mengoperasikan sebenarnya, langsung aja berarti jawabannya adalah A. Contohnya yang ada di nomor 4 itu ya, akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3 gitu. Nggak perlu repot-repot mengalihkan 3 dikali 3 itu berapa, terus hasil akarnya berapa gitu ya. Langsung seandainya kalian ingat dengan sifat ini, sifat perkalian bentuk akar, insya Allah membantu kalian ketika mengerjakan soal-soal perkalian bentuk akar gitu ya. Oke, kita lanjut di pembahasan kedua adalah pembagian. Nah, contoh soal yang pertama itu akar 100 dibagi akar 25. Pada hakikatnya sama seperti perkalian ya, yang ada di dalam akar itu langsung dioperasikan aja sesuai dengan operasinya. Karena ini pembagian, maka 100 dibagi 25. Nah, berapa 100 dibagi 25 itu akar 4 gitu ya. 100 dibagi 25 adalah 4, akarnya tinggal ngikutin, berarti hasil dari akar 4 itu berapa? 2. Berarti untuk pembagian akar 100 dibagi akar 25 adalah 2 gitu ya. Oke, lanjut nomor 2, ada akar 81 dibagi akar 9. Oke, langsung dioperasikan aja 81 dibagi 9 gitu ya. 81 dibagi 9 itu berapa sih? Oh, 9. Berarti akar 9 itu berapa? 3. Gitu ya. Langsung dijawab gitu. Sama, mengoperasikannya sama. Sama seperti perkalian. Tinggal yang di dalam akar itu dioperasikan sesuai dengan operasinya. Kalau dibagi ya dibagi, dikali. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga gitu ya.
3 akar 6 dibagi akar 2 gitu. Nah, ini sama seperti perkalian, berarti fokusnya di dalam akarnya aja. Fokusnya di dalam akarnya karena akar 2 itu tidak memiliki koefisien tertentu yang di depan akar sehingga 3-nya tetap gitu. Bisa kita tuliskan seperti ini, 3 dikali hasil pembagian 6 dibagi 2 itu diakarkan gitu ya. Akar dari 6 dibagi 2 itu berapa? 3. Berarti kita bisa tuliskan 3 dikali akar 3. Yang mana 3 dikali akar 3 adalah 3 akar 3. Gitu ya. Oke, lanjut ke tipe soal yang lain gitu. Nah, ini untuk yang soal nomor 3 kan belum ada koefisiennya ya untuk pembaginya. Nah, untuk yang keempat, soal yang keempat itu baik yang dibagi maupun pembaginya itu memiliki koefisien. Nah, ini diselesaikan masing-masing. 8 dibagi 2, akar 10 dibagi akar 5. Nah, bisa Ustaz tuliskan seperti ini. 8 dibagi 2 dikalikan akar dari pembagian 10 terhadap 5. Gitu ya. Oke, 8 dibagi 2 adalah 4, 10 dibagi 5 adalah 2. Berarti Ustadz bisa tuliskan di sini 4 dikali akar 2. 4 dikali akar 2 berapa? Langsung ditulis aja 4 akar 2. Gitu ya. Itu pembagian hampir-hampir sama seperti apa itu perkalian gitu ya. Nah, pembedanya kalau sifat pembagian bentuk akar itu kalau kalian ketemu akar A dibagi akar B adalah akar pembagian dari A terhadap B. Kalau yang sifat kedua ini yang beda. Kalau yang sifat perkalian itu kan akar A dikali akar A adalah hasilnya A. Jangan sampai itu dibawa ke pembagian ya. Kalau ketemu akar A dibagi akar A, jangan sampai dijawab A ya. Karena pada hakikatnya misal 3 dibagi 3 hasilnya berapa? Ya 1. Berarti sama seperti ini. Kalau misal ada akar 3 dibagi akar 3 itu berapa? Ya hasilnya 1. Siapapun dibagi dengan dirinya sendiri maka hasilnya 1. Itu ya, itu yang perlu kalian ingat. Oke, kita lanjut di perpangkatan sekarang. Oke, Ustadz sudah sediakan soal. Contohnya ini ya, yang mudah dulu. Dimulai dari yang mudah. Akar 5 pangkat 3. Berapa? Pada prinsipnya kalau pangkat itu kan seperti ini ya. Berarti akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5 karena pangkatnya 3. Maka dikalikan sebanyak 3 kali. Gitu. Nah, sesuai dengan apa itu sifat perkalian yang tadi, maka kita bisa kasih kurung ini. Nah, akar 5 dikali akar 5 tidak perlu dioperasikan. Kita langsung tahu hasilnya. Berapa? Ya, Ustadz sudah tuliskan di sana sifat perkalian bentuk akar, perlu diingat-ingat. Nah, akar 5 dikali akar 5 adalah 5. Berarti ini hasilnya 5 dikali akar 5. Berapa? Ya, berarti 5 akar 5. Gitu ya. Oke. Kan berguna juga kan sifat perkalian bentuk akar ya terhadap perpangkatan. Nanti untuk pembagian juga pasti akan berguna gitu nak. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 2. Akar 7 pangkat 4 gitu ya. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Akar 7 dikali akar 7 kali akar 7 kali akar 7 sebanyak 4 kali gitu ya. Nah, melihat soal yang nomor pertama ya, kita bisa langsung kasih kurung gitu. Yang mana yang sekiranya bisa menggunakan sifat perkalian bentuk akar ataupun pembagian bentuk akar gitu ya. Nah, ini kita kasih kurung, ketemulah sifat perkaliannya. Akar 7 dikali akar 7 itu berapa? Akar 7 dikali akar 7 itu berapa? Dari sini kan kita bisa ketahui bahwasanya hasil dari ini itu adalah 7 dikalikan 7, yang mana hasilnya adalah 49. Gitu ya. Oke, lanjut ke tipe soal yang berbeda. Nah, misal ada 2 akar 3 pangkat 4 gitu. Berapa, Ustadz? Nah, ini pangkatnya dibedakan, oke? Operasinya dipisah gitu ya. 2 pangkat 4 disendirikan, dikalikan baru akar 3 pangkat 4. Atau bisa kita tulis seperti ini. 2 pangkat 4 kita ketahui bahwasanya 16, akar 3-nya coba kita jabarkan supaya mempermudah kita. Nah, dengan begini kita bisa langsung ngasih kurung, kira-kira ambil 2 pasang gitu ya. Berarti hasilnya 16 dikalikan 3 dikalikan 3. Hasilnya berapa? 144 gitu ya. Oke, itu untuk 3 tipe soal yang sudah kita bahas. Terakhir ya,
misal ada 5 akar 2 dipangkatkan 3. Ini tipe soalnya sama seperti yang nomor 3. Supaya terbiasa aja. Nah, sama pada prinsipnya kita pisahkan, mereka punya pangkat masing-masing, 5 pangkat 3, akar 2-nya juga pangkat 3. Jangan lupa operasinya dikalikan gitu ya. Berarti 5 pangkat 3 itu 125. Untuk memudahkan kita, coba kita jabarkan. Akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2. Berarti yang bisa kita kurung 1 pasang saja gitu ya. Berarti hasilnya adalah 125 dikali 2 dikali akar 2. Yang mana perkalian 125 dikali 2 itu 250. Langsung kita tulis dikalikan akar 2. Hasilnya 250 akar 2. Itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Semoga bisa membantu kalian dalam mengerjakan perkalian, pembagian, dan perpangkatan bentuk akar. Terima kasih. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.